على حبيبنا وقدواتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sungguh bersyukur di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melekatkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah lekatkan kepada kita nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala lekatkan pula rahmatnya, yakni kepekaan dan juga kesadaran untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita, dan i'tikafnya kita hingga tiba waktu syuruk, semua tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan jalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, puasa ini menjadi sesuatu yang mestinya jadi sebuah standar. Bagaimana ketika puasa ia harus berkualitas. Bagaimana ketika puasa bukan hanya sekedar mengalir begitu saja. Lebih-lebih kalau kita melihat bagaimana keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri, maka tidak heran bagaimana dahulu para salafus saleh begitu mudah untuk menjadikan puasa mereka berkualitas, karena itulah yang dijadikan sebagai poros tahunan. Apa yang dimaksud dengan poros tahunan? Para ulama mengatakan kanu yad'una sittata ashhur ayyataqabbal. Mereka berdoa 6 bulan lamanya sebelum Ramadan agar bisa dipertemukan dengan Ramadan, dan berdoa 6 bulan pasca Ramadan agar apa-apa yang diikhtiarkan, dipanjatkannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapannya ini bukan di bulan Sya'ban, persiapannya bukan kemudian di bulan Rajab. 6 bulan sebelumnya ini sudah kemudian ada doa, hanya sampai di bulan Syawal, bukan kemudian sampai di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, tidak, sampai Jumadil Ula. Bagaimana kemudian doa-doa tentang Ramadan, semoga apa yang didoakan, yang dipanjatkan, yang benar-benar diharapkan masih kemudian terus keluar dari lisannya. Ini para ulama. Maka ketika Ramadan adalah poros tahunannya, bagaimana kemudian bulan berganti bulan yang diingat adalah Ramadan, bulan berganti bulan yang diingat adalah Ramadan, maka mudah bagi mereka, yakni para salafus saleh, untuk menjadikan standar Ramadan itu begitu tinggi. Sama ketika kita ini hendak pergi umrah, hendak pergi haji, yang persiapannya sudah lama, maka kita pasti akan menjadikan bagaimana ibadah umrah ataupun haji tersebut benar-benar berkualitas, karena persiapannya panjang. Menariknya, inilah kemudian yang terjadi pada keimanan akhir zaman. Tidak peduli tempat, tidak peduli siapapun.
semuanya rata-rata mempersiapkan Ramadan ketika detik-detik menjelang Ramadan. Maka satu perkataan dari Imam Al-Bishr rahimahullah ta'ala yang perlu untuk kita garis bawah bersama. Jangan sampai apa maksudnya seburuk-buruk kaum? Disebutkan dalam sebuah atharnya, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzi la ya'rifun lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengetahui bagaimana haknya Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Yang ia tidak mengetahui bagaimana Allah ini punya hak dan kita harus kemudian menunaikan hak-hak tersebut, tapi ternyata penunaian hak tersebut hanya di bulan Ramadan saja. Apa hak-haknya Allah? Diibadahi. Bagaimana kemudian ketika beribadah kepadanya ditunggalkan, diesakan. Inilah yang kemudian kita bahasakan dengan tauhid. Ketika kemudian kita mentauhidkan Allah, berarti kita bagaimana mengerahkan semua ibadah hanya untuk Allah. Dan kalau kemudian ibadah ini semua hanya untuk Allah, berarti landasan ibadah. Kenapa landasannya ibadah, Pak? Nah, ilmu. Karena kita tidak akan bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Berarti bagaimana kemudian keilmuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, ma'iyatullah, mahabbatullah, ini harus kemudian kita miliki. Lah kalau kemudian kita ini hanya menunaikan hak-haknya Allah di bulan Ramadan saja, jelas ini adalah satu yang disebutkan oleh para ulama sebagai bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Maka beberapa kesempatan selalu kita sampaikan khususnya di menjelang Ramadan. Ramadan ini bukan hanya kemudian Ramadan ini bulan Quran saja. Benar. Unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, yakni bulan yang di dalam tapi bukan hanya itu. Ada banyak kemudian ibadah-ibadah utama yang mestinya jadi prioritas kita di bulan Ramadan. Ada di sana tilawah, ada di sana sedekah, dan ada di sana talabatul ilm, menuntut ilmu. Ini tiga ibadah utama di bulan Ramadan. Tilawah Al-Quran jelas. Kita semua sudah tahu tentang ini. Sedekah ini pun juga menjadi sesuatu yang ma'ruf. Kita tahu bagaimana seseorang dengan mudah di dalam ajaran Islam untuk mendapatkan pahala saudaranya tanpa mengurangi hak saudaranya. Kita datang ke masjid atau kita berbagi di setiap menjelang maghrib, maka seseorang yang kemudian ia menyantap apa yang kita beri, apa yang kita sampaikan kepadanya sebagai iftar, kita pun dapat pahalanya. Jelas. Wasallam menjadi pribadi yang paling dermawan di bulan Ramadan, seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Tapi poin ketiga, ini yang sering kali kita lalaikan, menuntut ilmu. Seakan-akan Ramadan ini bukan kemudian bulan menuntut ilmu. Padahal tidak. Ada satu perkataan menarik bapak-bapak sekalian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Innar rajul yakhruju min manzilihi ma'a dhunubin." Ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan dosa-dosanya. Dan kita semua tahu, tidak ada di antara kita yang pede, saya tidak punya dosa hari ini. Semua di antara kita berdosa. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah seseorang ketika dia keluar rumah dengan membawa dosa-dosanya, lalu kemudian dia datang ke majelis ilmu. Tiga hal. Thumma taba wa raja'a
wa khafa. Ia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian kembali kepada ketaatan. Berarti ia berazam untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan. Wa khafa, dia takut dengan azabnya Allah. Setelah dia mendengar ilmu, setelah dia mendengar qala Allah, setelah dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan tidaklah ia kembali ke rumahnya pulang dalam keadaan dosa-dosanya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang notabene termasuk al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Ini masih menyerukan bagaimana keutamaan untuk menuntut ilmu. Maka ini menjadi satu hal yang harus betul-betul jadi prioritas kita. Ramadan bukan hanya bulan tilawah. Ramadan bukan hanya bulan sedekah, tapi bulan sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bahasan kita di pagi hari ini tentang Ramadan berkualitas. Kita tidak akan membahas fikih Ramadan secara umum, lebih-lebih secara detail. Setidaknya, bagaimana kemudian mukaddimah sebuah seruan yang diharapkan bisa mengetuk hati ilmu. Ini menjadi satu mukaddimah yang bisa kita garis bawah. Berikutnya, bagaimana kemudian Ramadan ini kita perhatikan adab dan aturannya. Adab ini seringkali dilalaikan karena kita fokus kepada fikih. Oh, fikih Ramadannya, bagaimana niatnya, bagaimana kemudian batasan saat sahurnya, bagaimana kemudian yang terlarang dan lain sebagainya. Adab ini penting. Ingin saya, bapak-bapak sekalian, kira-kira adab dengan fikih ini lebih tinggi mana? Adab dengan fikih lebih tinggi mana? Bisa jadi seseorang ini secara fikih dia tidak salah, tapi secara adab dia salah. Contoh, kita punya kawan, beliau tinggal di Solo, saudara-saudaranya hanya dirinya saja yang digandoli oleh ibunya. Hanya dirinya saja yang diminta untuk merawat ibunya. Maka sarjana dakwahnya. Maka ternyata ia menyampaikan, saya hanya fokus kepada ibu sekarang. Loh, gimana dengan saudara-saudaramu? Ibu hanya ingin dilayani oleh saya. Maka datanglah kita, beberapa kawan ke rumah beliau. Maka kita dapati, sang ibu ketika beraktivitas mandiri, sampai dalam buang hajat. Maka ketika di sana saudara-saudaranya ini nyetokin, maka ada yang kemudian pakai masker. Ada kemudian yang nyeboki tapi dengan mimik wajah berbeda. Beripun Pak mimik wajahnya? Ketika nyeboki ini kira-kira kita sambil mesem nopo sambil ngempet hidung Pak? Sambil ngempet hidung. Maka inilah yang kemudian kita lihat perbedaannya. Kawan ini ketika dia nyepoki ibunya, dia tetap dengan senyum, dia tetap dengan ngajak ngomong, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika seseorang ini nyebokin, dia pakai masker, secara fikih salah atau pembuatan? Secara fikih salah atau pembuatan?
tidak salah. Ketika seseorang nyebokin, lalu kemudian dia mencium aroma yang tidak sedap, hingga ia pun mengernyitkan matanya, kira-kira secara fikih salah atau mboten? Tidak. Secara fikih dia tidak salah. Saudara-saudaranya tidak ada yang salah ketika pakai masker, ketika mungkin tutup hidung, ketika mungkin mengernyitkan mata, tidak salah. Tapi bagaimana kemudian kawan ini ketika ia nyebokin ibunya tetap dengan senyum, tetap kemudian dengan ngajak ngobrol ibunya. Disinilah kemudian nilai adab di atas fikih. Dirinya bisa membuat adab ini lebih bernilai secara umum. Maka adab ketika bulan Ramadan ini bisa jadi lebih penting daripada fikih. Ketika kita sudah paham bagaimana fikihnya, ketika sudah terbit fajar, kita tidak boleh kemudian makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa terkait dengan syahwat. Kita tahu. Tapi adab, sudahkah kemudian kita memperhatikannya? Dan di antara adab dalam Ramadan ini banyak sekali. Tapi di sana ada adab-adab utama. Bagaimana yang mestinya untuk kita dapatkan. Begitu pula di sana hal yang bisa membuat puasa berkualitas adalah aturan. Apa yang diboleh. Sebagian di antara kita fokus kepada apa-apa yang tidak dibolehkan. Hingga ia menganggap Ramadan ini bulan yang mengekang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal ada di sana bahasan di kalangan para ulama yang diangkat oleh Syekh Said Sabiq Masad. Bolehkan apa-apa yang notabene mubah dalam puasa. Dan ini banyak. Maka kalau kemudian kita paham apa saja adab dalam puasa, begitu pula aturan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, kita akan menjalani puasa ini kita bisa maksimal, tapi kita tidak merasa tertekan. Ketika kita maksimal tidak merasa tertekan, kita pun bisa jalani Ramadan ini lebih mudah untuk istiqamah. Baik, para jamaah sekalian, apa saja adab-adab Ramadan? Di antara adab penting di dalam Ramadan, tidak meninggalkan sahur. Meskipun dia telah makan dengan kenyang di malam hari, meskipun ia sedang diet, meskipun ia kuat secara fisik, alla yatruk as-sahur. Hendaklah dia tidak meninggalkan sahur. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sahur. Beliau adalah sosok yang kuat. Disebutkan dalam riwayat bagaimana kekuatan beliau setara dengan 10 orang yang paling kuat. Tapi beliau tidak meninggalkan sahur. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Ini poin umum bagaimana tentang sahur. Bahkan bagaimana di saat sahur, mau itu makanan nget-ngetan, sudah diangetin berkali-kali. Atau di sana hanya beberapa butir kurma dan kismis, maka itulah makanan yang diberkahi. Beliau mengatakan, alaikum bihadas suhur, hendaklah kalian makan sahur ini, fa innahu huwal ghadaul mubarak. Karena apapun yang dimakan di saat sahur, itulah makanan yang diberkahi. Itulah makanan yang diberkahi. Bisa jadi makanan yang kita makan saat sahur sama dengan makanan yang kita makan di malam harinya, tapi keberkahannya berbeda. Baik. Berikutnya, yang kedua, ta'jilul iftar atau ta'jilul fitr. Gerakan berbuka ini pun menjadi poin berikutnya. Bukan kemudian kita justru menunda-nunda buka dengan dalih saya ingin dapat pahala yang lebih besar. Saya masih kuat kok seandainya saya tunda. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khairin
ma'ajjalul fitr. Sungguh manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan. Dan berbukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengajarkan kita berbuka dengan sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang tabib, bukan seorang dokter, tapi bagaimana yang bisa kita lihat dari apa yang beliau makan, kita bisa tahu beliau begitu perhatian dengan kesehatan. Yang beliau makan ketika berbuka, rutab. Kurma yang sebagaimana kita sering dapati, yang sudah kering. Kalau tidak ada, maka beliau makan atau minum dengan air putih. Di saat berbuka, ini tidak akan membuat tubuh kita kaget. Apakah karena hanya ada makanan itu saja di zaman dahulu? Enggak, di sana ada tharid. Tharid ini bagaimana olahan kurma dengan madu, dengan tepung. Tapi tidak ini yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutab, kurma. Setelah itu silahkan. Nah, kalau di kita, makanan saat berbuka disunnahkannya adalah kurma, tapi yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan apa? Gorengan. Ada Ustaz gorengan yang menyerupai kurma, berarti pahalanya lebih-lebih Ustaz. Kenapa Pak? Kurma Jowo. Kenapa? Timus. Bentuknya seperti kurma, tapi hakikatnya gorengan. Baik. Para jamaah sekalian, berikutnya, poin yang ketiga. Menjadi adab yang tidak boleh ditinggalkan saat Ramadan adalah tidak meninggalkan munajat sebelum berbuka. Tidak meninggalkan doa sebelum berbuka. Ini momen emas para jamaah sekalian. Ini momen yang notabene seandainya kita tahu betul-betul keutamaannya, kita tidak akan melewatkannya baru sedetik pun. Ini berbuka, maka di sana ada doa-doa yang tidak akan tertolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalathatun la turad." Ada 3 orang, ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. As-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka. Lalu kemudian al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang terakhir da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Lafal as-saim hatta yuftir ini dimaknai orang yang puasa sepanjang hari. Maka sepanjang hari itulah kemudian momen di mana doanya mustajab. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan as-shaim hatta yuftir ini poinnya adalah ketika hendak berbuka. Kapan ia menjelang berbuka, itulah kemudian poin emas untuk berdoa. Kalau ini kita jamak, kalau ini kita gabung, bagaimana kita sepanjang hari tidak melewatkan doa, dan ketika menjelang berbuka, kita lebih-lebih semangat untuk berbuka. Kita lebih-lebih semangat untuk bermunajat. Adab yang utama di saat puasa, yakni menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah itu sendiri. Bertentangan dengan ibadah itu sendiri. Seperti apa? Ya berbagai bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu tegas ataupun tidak. Yang tegas berarti apa-apa yang diharamkan, yang tidak tegas berarti apa-apa yang dibenci. Yang dengan perkara yang
dilarang. Saya kan sedang puasa, nanti akan digugurkan pula dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak apa-apa, di pagi hari saya ghibah sejenak. Kan tidak apa-apa, ketika puasa nanti dosa-dosanya digugurkan. Maka di siang hari saya tak kemudian menghabiskan waktu dengan nonton yang tiada faedah. Maka jangan sampai demikian. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dapat lapar bermudah-mudahan dengan sesuatu yang terlarang, bermudah-mudahan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang menjadi adab utama adalah alias gosok gigi. Maka gosok gigi saat puasa ini bukan sesuatu yang terlarang. Ini masuk dari adab puasa. Sehingga tidak menjadi alasan satu hadis yang kemudian familiar di telinga kita. Bagaimana bau mulutnya orang yang puasa ini seperti minyak kasturi, seperti aroma misik. Adalah tidak tepat. Kalau kita jadikan ini sebagai dalil, ya sudah, saya kalaupun puasa mau kemudian di sana bau mulut, jigongnya ini tebal karena ia sahur kok tidak gosok gigi dulu, atau ketika ia menjelang berbuka, ia pun juga tidak dahului dengan gosok gigi dan lain sebagainya. Maka ini jelas adalah pemahaman yang perlu kita luruskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan siwak ketika beliau berpuasa. Bahkan bagaimana kemudian di madhab Syafi'i disebutkan tapi kalau bersiwak, ini tidak ada masalah. Yang diberikan catatan itu ketika kita wudhu. Ada di antara kita ketika wudhu, benar-benar menyempurnakan wudhunya dengan istinsyak, menghirup air. Lalu kemudian istinthar, mengeluarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika kalian ini puasa, maka hendaklah kalian ini bersiwak, hendaklah kalian ini beristinsyak. Namun istinsyaknya jangan kencang-kencang. Jangan ketika hirup ini kuat-kuat. Hanya ini yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak tidak. Silahkan kita bersiwak. Yang demikian ini boleh. Yang demikian ini boleh. Bahkan bagaimana kemudian Imam Abu Dawud puasa, maka beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersiwak ketika sedang berpuasa. Maka ini adab utama puasa. Berikutnya, kita masuk kepada mubahatus siyam. Apa-apa yang dibolehkan ketika puasa. Mungkin kita bacakan secara ringkas. Yang pertama disebutkan di sini oleh beliau Syekh Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, nuzulul ma, bagaimana kita mengguyurkan air ke sekujur tubuh, ini dibolehkan. Sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar bin Abdurrahman. Beliau menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengguyung air ala ra'sihi wa huwa sha'im. Beliau sedang berpuasa.
Kenapa beliau mengguyung air ke kepala saat sedang puasa? Minal atash wa minal har. Ketika beliau merasakan dahaga yang sangat, ketika beliau merasakan panas yang sangat. Maka mandi saat puasa, di terik matahari, siang hari, untuk kemudian mengurangi panas, untuk kemudian mengurangi dahaga, ini sesuatu yang boleh. Ini sesuatu yang boleh. Bukan apa? Bukan sesuatu yang makruh. Boleh. Nah. Maka di sini kita bisa tahu, ternyata puasa itu bukan sesuatu yang mengekang. Ternyata puasa ini bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang pahala yang banyak, dan untuk meraihnya ternyata di sana ada hal-hal yang bisa memudahkan kita. Panas, haus, silakan mandi. Termasuk di antara perkara yang dibolehkan ketika berpuasa, yakni al-iktihal wal qutrah, memakai celak atau meneteskan sesuatu ke mata kita. Memakai celak, maka ini menjadi sesuatu yang lazim di zaman dahulu. Dan ketika seseorang memakai celak, sangat mungkin bagaimana ada celak tersebut yang mungkin masuk ke dalam mata kita, hingga kemudian berbaur dengan air mata kita, hingga kemudian di sana seakan-akan ada yang masuk ke dalam kerongkongan kita, maka dibolehkan. Atau ketika kita pakai tetes mata, apapun itu, tetes mata karena iritasi, tetes mata karena penyakit glukoma dan lain sebagainya, maka ini mata bukan termasuk jalan yang bisa dimasuki air sampai ke rongga perut. Boleh. Sehingga hal ini bukan sesuatu yang terlarang. Yang ketiga, termasuk di antara perkara yang dibolehkan saat puasa, al-qublah, bercumbu. Dengan catatan bisa mengendalikan. Agak repot kalau kemudian seseorang itu nikah di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Semangatnya baik, saya pengen nikah sekarang. Kenapa? Supaya nanti Ramadan sahurnya nggak sendirian, bukanya nggak sendirian. Tujuannya api, tapi di situ mengandung apa? Potensi yang luar biasa. Ketika syahwat sedang menggebu, maka nanti ia berpotensi untuk kebablasan. Nah, tapi bagaimana bercumbu? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium beliau padahal beliau sedang berpuasa. Maka ini boleh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bagaimana beliau ini bercumbu dengan istri beliau padahal beliau sedang berpuasa. Fa'ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi antara diriku dengan istriku. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aita tamatmadal ma', bagaimana ketika engkau sedang kumur-kumur wa anta sha'im, dan engkau puasa, apakah kumur-kumur itu membatalkannya? Maka demikian pula ketika seseorang ini bercumbu yang notabene muqaddam terjadi dukhul, tidak sampai kemudian di sana, kalau dalam bahasa fikih
timba masuk sumur, maka yang demikian ini aman. Tidak sampai di sana kemudian keluar mani, maka yang demikian ini statusnya mubah, boleh. Baik. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang dibolehkan adalah suntik dan bekam. Suntik dan bekam. Maka suntik ini sesuatu yang boleh, dengan catatan yang disuntikkan bukanlah nutrisi, yang disuntikkan bukanlah vitamin. Lalu apa? Misal anestesi, misal vaksinasi, maka yang demikian ini boleh. Tapi kalau suntiknya ini vitamin C, maka jelas ini sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena dengan suntikan tersebut akan ada energi yang tumbuh. Karena dengan suntikan tersebut akan ada di sana apa? Sesuatu yang bisa membuat dirinya ini lebih kuat lagi, dan ini sesuatu yang terlarang. Ini sesuatu yang terlarang. Adapun bekam, para ulama mengatakan bekam ini boleh dengan syarat tidak membuat tubuh lemes. Tidak membuat ia ini menjadi ngelentruk saja, menjadi kemudian goler-goler saja, menjadi kemudian tidak pergi ke masjid. Lah, kalau sudah menyebabkan yang demikian, berarti terlarang. Tapi kalau setelah bekam dia pun normal-normal saja, hanya ngantuk tidur, setelah itu kemudian segar kembali, maka ini boleh. Berikutnya, termasuk sesuatu yang dibolehkan ketika sedang berpuasa adalah mencicipi sesuatu. Mencicipi sesuatu. Nyicipin apa, Pak? Bisa pilih. Nyicipi di sini lebih kepada rasa. Mencicipi di sini lebih kepada rasa. Dengan catatan tidak ditelan. Maka mencicipi ini sesuatu yang notabene kita bisa lakukan ketika di sana ada hajat. Contoh yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita hendak mencicipi sesuatu, apakah hal tersebut sudah basi atau masih layak makan? Kalau di sana kita perlu mencicipi karena di sana ada hajat, maka silahkan dicicipi. Artinya, kalau di sana tidak ada hajat, misal ketika buka puasa, ini pengen bukanya pakai mie, pengen bukanya pakai sarden. Dan ketika dia bikin mie, ketika dia bikin sarden, ini 99% berhasil. Maka ketika tidak ada hajat untuk mencicipi, tidak usah dia cicipi. Maka dia mencicipi ini boleh ketika di sana ada hajat. Contoh yang sering disampaikan oleh para ulama adalah apakah makanan tersebut sudah basi atau masih layak makan. Ini. Maka kalau nyicipinya kalau nyicipinya ini sak piring, ini namanya bukan nyicipi. Nah, baik. Berikutnya, ikhwatul iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara perkara yang dibolehkan saat puasa adalah junub, nifas yang notabene belum seseorang junub di malam harinya, maka ketika azan subuh ia belum menghilangkan status hadatnya. Seseorang ketika dia haid atau bahkan nifas, lalu setelah selesai menjelang subuh dan saat kumandang ia belum menghilangkan hadas besarnya, maka ini boleh. Artinya, ketika seseorang ini junub, maka ia mandinya ketika sudah subuh, ketika azan sudah berkumandang. Ini boleh.
Wanita ketika dia suci dari haid, maka saat sahur dia sibuk dengan sahurnya dulu. Dia sibuk ngeladeni suaminya dulu. Kapan mandinya? Mandinya ketika sudah dalam waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya beliau mandinya ini setelah kumandang azan subuh. Ini dibolehkan. Baik. Sehingga kalau kita dihadapkan pada sikon menjelang subuh, waktu katakanlah tinggal 15 menit, makan saja, makan sahur. Makan sahur sampai kemudian di sana terdengar kumandang azan subuh, baru kemudian mandi. Silakan. Baik. Berikutnya, para jamaah sekalian, setelah membahas tentang apa-apa yang dibolehkan, kita akan bahas secara singkat apa-apa yang tidak dibolehkan, apa-apa yang dilarang. Mubtilatus siyam, apa-apa yang terlarang ketika puasa. Secara singkat, kita sudah tahu bagaimana yang dilarang saat puasa adalah makan dan minum amdan, sengaja. Berarti kalau tidak sengaja dibolehkan, iya dibolehkan. Karena disebutkan dalam riwayat itulah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang puasa. Berikutnya, yang kedua, termasuk di antara perkara yang dilarang adalah al-qai' amdan, muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja? Apa iya ada orang yang muntah dengan sengaja? Ada beberapa kondisi di mana muntah itu dilakukan dengan sengaja. Satu, contoh ketika ada yang kemasukan kelelean nama Pak? Kemasukan duri. Maka dia akan berusaha untuk memuntahkan. Maka ini tidak boleh. Yang kedua, ketika seseorang punya kebiasaan sikat gigi, gosok gigi, dia sikat lidahnya. Ada Pak? Ketika dia gosok gigi, dia sikat lidahnya. Tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan lendir di lidah, tujuannya menghilangkan bagaimana bau mulut, hingga kemudian dia akan muntah. Maka hindari ini ketika sedang puasa. Hindari ini ketika sedang puasa. Berikutnya, termasuk sesuatu yang terlarang ketika puasa adalah mengeluarkan sperma. Tentu ini menjadi sesuatu yang kita semua juga telah mengetahuinya, tapi diberikan catatan di sini. Mengeluarkan sperma yang terlarang adalah ketika di sana ia lakukan dengan niat dan dengan upaya. Dengan niat dan dengan upaya. Seperti apa? Seperti ketika ia mencium istri, bermesraan dengan istri. Meskipun timba tidak masuk sumur, tapi keluar sperma, maka jelas ini batal. Dan dia harus membayar kafarah. Tetapi kalau yang di sana tidak ada niat dan tidak ada upaya, contoh mimpi basah, maka seseorang ketika ia keluar sperma karena mimpi yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sehingga keliru ketika seseorang tidur di saya batal hari ini. Tidak batal. Silahkan lanjutkan puasanya. Karena yang dengan niat dan upaya. Baik. Berikutnya, termasuk kemudian sesuatu yang bersama, yakni ketika seseorang berjima di siang hari. Ketika seseorang menuntaskan syahwatnya di siang hari, jelas ini adalah sesuatu yang terlarang dan bahkan ia akan melahirkan qadha. Qadha plus kafarah. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana menghadirkan puasa yang berkualitas. Puasa yang di sana ia penuhi bukan hanya fikihnya tapi adabnya. Puasa tapi juga dia perlu tahu apa yang dibolehkan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak merasa berat di dalam puasa, supaya dia tidak merasa terkekang dalam puasa, hingga akhirnya dia bisa nyaman saat puasa. Disitulah kemudian dia bisa menghasilkan puasa yang berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Uci. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana ketika sedang safar, ketika sedang perjalanan keluar kota atau perjalanan yang melelahkan? Mana yang lebih baik? Atau dia tetap puasa? Maka dalam hal ini kembali kepada sikon person tersebut. Tidak bisa kemudian dikepiah-uyahkan. Yang jelas, hakikat rukhsah kita harus tahu. Hakikat rukhsah ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan adanya sebab tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rukhsah ini, kemudahan ini dengan sebab tertentu tanpa melihat apakah kemudian seseorang itu saat safar kok kemudian safarnya ini misal dengan jalur darat via tol, atau safarnya ini lewat udara yakni dengan pesawat. Maka kembalinya kepada person, bukan dilihat apa yang ia naiki. Maka ketika seseorang ini kok saat puasa dia merasa saya safarnya dengan pesawat kok berpuasa, boleh saja. Atau ketika kemudian dia safar dan ternyata ia safarnya ini dengan perjalanan darat, tapi masih bisa ia tolerir. Oh, kalau cuma perjalanan Jogja, Surabaya, full tol, 4 jam sampai. Oh, 3 sekian jam sampai. Saya masih kuat, ya silahkan. Tetapi kalau di sana ada orang yang membatalkan, jangan dipaidu. Dan jangan sekali-kali ia klaim bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang lain yang sedang tidak puasa. Tidak puasa. Enggak. Karena ini adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Standarnya ini dari Allah, bukan dari kita. Maka Allah sudah memberikan di sana kelonggaran, Allah sudah memberikan di sana kemudahan, maka bisa kita ambil, bisa tidak kita ambil. Nah, dalam hal ini kembali kepada person masing-masing. Kembali kepada person masing-masing. Karena bagaimana rukhsah, bolehnya seseorang ini tidak puasa ketika safar beda tingkatan dengan rukhsah yang bagaimana disyariatkannya seseorang ini qasar salat saat safar. Beda tingkatan. Nabi SAW ketika safar beliau selalu qasar. Puasa, beliau berikan keleluasaan. Sahabat yang kemudian dia puasa dipersilahkan, sahabat yang notabene di sana tidak puasa pun juga dipersilahkan. Maka beda tingkatan rukhsah antara bagaimana tidak puasa karena safar dan qasar karena safar. Qasar ini sesuatu yang selalu dilakukan oleh Nabi ketika safar, meskipun beliau tidak selalu jamaah. Maka mungkin kalau kita praktekkan saat kita mengendarai kendaraan di jalur tol lintas Jawa, maka saat tiba waktu zuhur kita berhenti di rest area, salat 2 rakaat.
qasar. Maka lanjut perjalanan lagi, asar kita pun melipir, kita salat 2 rakaat. Ini sesuatu yang lebih baik. Ini sesuatu yang lebih baik dibandingkan seseorang tetap salat 4. Karena qasar. Nah, maka beda tingkatan rukhsah antara qasar dengan tidak puasa saat safar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Oh. Ini memang ringan tapi Bapak yang kalau tadi sampaikan kalau kita tapi di situ kalau kita yang tidak mungkin agak beda kan bagian kan tapi kalau kita berjumpa bagaimana juga tetap kan itu sahabat muncul Pak memang betul yang kalau terus sekarang punya kalau dia berjumpa tapi bagaimana pun tidak sahabat muncul kira-kira dengan waktu itu satu. Kedua, pernah putra kami, ya ini kan jani itu kan di luar kita belum, ini kira-kira Pak, yang masjid kita ya masih bisa lah mengikuti. Nah, kira-kira gimana Ustaz dengan masjid lain yang kedua kita berpatokan dengan kita punya masjid kira-kira mana itu kalau terlambat Waalaikumsalam. lalu terlambat Gitu Pak ya? ya soal terlambat kita sebenarnya yang seperti itu dulu Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang insya Allah penting buat kita semua. Bagaimana ketika tadi disebutkan termasuk di antara mubahatu as-siyam, hal-hal yang dibolehkan ketika puasa adalah al-qublah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafal istri beliau. Berarti bukan hanya Aisyah saja yang dicumbu oleh Nabi, banyak. Ada istri-istri beliau lain yang juga dicumbu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perbuatan Nabi ini dijadikan sebagai dalil, kan berarti sudah jelas bahwasanya bercumbu, berciuman dengan istri, maka ini boleh. Tapi kan ada syahwat yang keluar, Ustaz. Ada syahwat yang bergelora, Ustaz. Bagaimana demikian ini? Inilah kenapa dibahasakan di sana oleh beliau, Syekh Syahid Sabiq, al-mubahatu lis-shaim, yang dibolehkan bagi yang puasa. Beliau tidak menjelaskan afdaliyatul lisaim, yang afdal dilakukan oleh orang yang puasa. Beda antara boleh dan yang afdal. Seperti tadi kita bahasakan, ketika safar kita salatnya sempurna atau asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang afdal qasar. Maka sama, dibolehkan bagi kita untuk mencumbu. Tapi yang afdal, ya jelas kita tinggalkan apa-apa yang bisa berpotensi membuat syahwat kita bergelora. Maka beda antara yang dibolehkan dengan yang afdal. Kenapa kok kita bahasakan di sini hanya yang dibolehkan saja? Karena tujuan kita ingin menyampaikan bahwasanya puasa ini bukan momen untuk mengekang. Ada di sana kelonggaran-kelonggaran. Ini. Yang kedua, bagaimana kalau seseorang ini ketika sahur terdengar azan. Sementara
Kalau dia tidak minum, rasanya ada yang nyantol di tenggorokan. Harus minum ini. Tapi di sana ada sayup-sayup adzan. Sementara masjid kita masih belum adzan. Maka bagaimana yang tepat? Di sini ada banyak kemudian pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika minum ini sudah bisa kita lakukan di penghujung mulut. Kalau bahasa kita, Yun Sewu, ini gelas sudah terangkat, sudah nempel mulut. Maka sebagian mengatakan minum. Tidak ada masalah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya mutlak tidak boleh. Bahkan termasuk ketika di sana ada di dalam mulut kita. Harus dilepeh. Sementara di sana ada pendapat yang pertengahan. Dilihat, ditinjau dari di mana ia mendengar kumandang adzan tersebut. Ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah masjid yang biasa ia salat. Lah kalau masjid yang biasa dijadikan, misalnya kita dari Prambanan, kita berangkat jam 4 kurang 5 atau kurang 10. ...20 atau 4.25. Oh, nanti mungkin pas qomat. Tapi Masya Allah, ketika kita sampai di sini, masih baru adzan. Bagaimana yang demikian? Ketika memang di sini adzannya ini mundur, apakah kemudian kita pakai tolok ukur ini? Kita pakai tolok ukur yang notabene adzannya paling mundur. Sehingga seseorang sangat mungkin nanti, oh saya pengen sahurnya ini paling lama, adzannya maghrib paling cepat. Maka cari kemudian kos-kosan di dekat Green Hills. Ketika kemudian menjelang berbuka, cari kos-kosan di masjid yang cepat-cepat adzan. Apakah yang demikian ini boleh? Tentunya tidak. Yang jadi tolak ukur adalah tetap bagaimana waktu yang tepat. Ketika kemudian subuh misal, kita tahu ada di sana yang sesuai dengan kalender abadi. Ada yang kemudian di sana plus 8 sampai 9 menit. Maka anggap ini kemudian jadi patokan. Maka silahkan ketika kemudian ia tinggal di masjid yang dengan 2 tolak ukur tersebut, kok kemudian selisihnya hanya sekitar 1 menit, selisihnya hanya sekitar 1,5 menit, maka ini diberikan toleransi. Tapi kalau kemudian selisihnya ini sudah sampai katakanlah 5 menit, bahkan 3 menit, maka sebaiknya tidak. Misal ketika tapi di masjid komplek kita selisihnya 1 menit, silahkan menggunakan tolak ukur masjid yang jadi tempat kita salat. Maka ini dibolehkan. Seseorang ini memakai tolak ukur adzan di masjid jauh perbedaan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi para jemaah? Sampun? Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya. Saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali, sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena berkahnya majelis ilmu di pagi hari ini. Aku ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.